untuk penggiat PLTS. Kali ini kita ada paket PLTS untuk penambahan yang beberapa bulan lalu kita sudah install PLTS dengan kapasitas 10.000 watt dan untuk inverter 1 unit. Nah, seperti ini ya, beberapa bulan lalu kita install. Dikarenakan daya PLN-nya itu 3 pas dan kemarin kita hanya install menggunakan 1 inverter dan menghandle sebagian kebutuhan rumah tangga. Nah, ini ownernya setelah melihat perform kinerja PLTS minta untuk penambahan sistem agar seluruh beban yang ada di rumah ini mampu dihandle keseluruhan oleh sistem PLTS. Karena beberapa minggu lalu itu juga sempat PLN terjadi pemadaman ya, dan yang hidup hanya jalur yang kita handle oleh PLTS. Nah, ini juga minta agar saat PLN padam masih mampu menghandle keseluruhan beban rumah. Tentunya kita menggunakan nih penambahan 2 unit inverter. Nanti tiap inverter akan handling masing-masing pas ya. Kita buat konsep untuk masing-masing jalur dihandle oleh masing-masing inverter agar saat terjadi kendala di salah satu inverter, sistem PLTS pun masih bekerja ya. Jadi kalau kita menggunakan 1 unit inverter 3 pas, saat ada kendala di inverternya salah satu pas, pasti sistem PLTS akan off keseluruhan. Nah, ini karena beban di rumah juga kebanyakan atau keseluruhan hanya 1 pas, kita lebih sarankan menggunakan inverter yang dayanya masing-masing 1 pas dihandle sendiri-sendiri. Nah, ini juga sudah kita running ya. Ini kapasitas 10.000 watt. Nah, sudah sering kita jelaskan. Ini kemarin sudah kita load beban seperti ini, pembebanannya 8.000 watt continuous. Kita load beban sebelum kita install. Ini beban continuous 8.400-an watt. Mantap. Ini udah berjam-jam kita load beban. Kita lihat untuk suhu 64 derajat. Tegangan output dia tetap stabil ya, walaupun kita load beban tinggi. Nah, kalau kapasitas sudah nggak kuat, pasti tegangan output dia sudah drop. Tegangan baterai 70%. Load continuous. Dan ini juga sedang kita buat loads untuk beban yang ada di tempat kita ya, bengkel nih 1600 watt. Untuk parameter menu nggak perlu kita jelaskan, sudah sering ya. Jadi ini yang paling utama, LCD untuk mengecek sistem kerja inverter, dan ini tombol untuk pengaturan sistem, ini MCB dari baterai, ini MCB dari input dan output PLN. Outputnya dari beban dari output inverter yang bawahnya sama, dan di sini juga ada panel distributor baterai untuk menyatukan semua bank DC ya. Jadi ini jalur dari baterai, ini jalur yang menuju ke MPPT, dan ini MCB DC couple untuk menyatukan bank yang kemarin sudah kita pasang ya. Nah, nanti ditambahkan dengan bank baterai yang ada di bawah. Ini baterai emang totalnya 5 unit. Ini untuk cek sistem kita hanya pakai 2 unit dulu. Yang penting sistem udah benar-benar bekerja normal. Karena kita kalau punya project PLTS, pasti sistem akan kita set up dulu seperti ini untuk memastikan sistem kerja dari PLTS itu benar-benar sudah aman. Untuk yang bawah ini nanti penambahan kapasitas panel surya itu di angka 10 kWp. Jadi ini kita dapat 2 MPPT yang masing-masing akan menghandle kapasitas panel surya di 5.000-an watt peak ya per MPPT. Nah, ini juga sering kita, ini juga sudah kita kasih jalur inputan PV ya, karena kondisi mendung. Ini cuma produksinya 7 ampere. Yang sini cuma 5 ampere. Untuk baterai sendiri, nah kita lebih senang pakai SMT ini ya, karena untuk handling beban-beban kejut,
beban-beban induktif. Nah, BMS-nya ini juga bagus, nggak mudah memproteksi, dan sudah dilengkapi juga ini untuk LCD mantau ya, LCD untuk melihat kondisi kerja dari baterai sendiri, kondisi tegangan per sel, kondisi arus pengecasan, arus discharging, persentase SOC, tegangan total baterai, semua sudah kelihatan. Dan ini pun juga sudah dilengkapi nih ya, Bluetooth untuk melihat via HP ya, monitoring kondisi baterai bekerja. Nah, ini kita juga lihat sini. Ini kita pakai 2 unit baterai. Sekarang mungkin nggak ada pengecasan ya, karena beban pemakaian lebih gede. Nah, ini ya udah turun lagi untuk pemakaiannya, karena produksi panel suryanya makin meningkat, otomatis pemakaian di baterai juga makin turun. Jadi sistem PLTS seperti ini, prioritas beban akan dihandle oleh produksi panel surya. Kekurangannya baru diambilkan dari banks baterai. Begitu juga nanti saat siang hari pas terik, nah full beban akan dihandle oleh panel surya, sisanya baru dikirim ke baterai ya. Nah, untuk baterai sendiri kita juga bisa lihat nih ya, informasinya. Ini kapasitasnya. Nah, ini SOC, RMC, FCC. Terus kita juga bisa lihat voltase tiap sel. Nah, ini ya, voltase kita bisa lihat, tegangannya tiap sel nih sampai dengan ini ya, rata semua ya, 32,5 semua, 3,25 semua ya, sampai dengan 15 sel. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk sistem penambahan paket PLTS yang ingin kita terapkan di daerah Tangerang. Nah, ini nanti juga kita siapkan sendiri custom untuk smart monitoring ya, memonitoring sistem kerja PLTS. Jadi nanti smart monitoring akan memantau atau melihat produksi dari ke-5 MPPT dan ke-3 unit inverter, serta beban pemakaian dan pengambilan daya dari PLN berapa kWh, produksi total PLTS berapa kWh, nanti bisa kita lihat dengan smart monitoring. Nah, untuk hasil pembacaan smart monitoring mungkin beberapa minggu lagi ya, kita akan lihatkan sistem kerja smart monitoring setelah sistem PLTS ini sudah kita pasang. Nah, buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait sistem PLTS, sesuaikan kebutuhan Anda, atau yang ada kebutuhan terkait material-material untuk PLTS, misalkan inverter atau apa-apa, bisa langsung hubungi tim kita ya untuk diskusi maupun tanya-tanya produk. Nomornya ada di bawah ini. Oh ya, ini kita juga tambahkan ya, sampai lupa. Nih. Ini kita nanti juga, ini karena tambahan jadi sebagian sudah kita pasang di sana. Jadi ini nanti ketiga jalur input dan output dari PLN kita tambahkan masing-masing seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini untuk melihat total energi pemakaian dari ini ya, dari inverter berapa kWh, dari PLN berapa kWh, bisa kita lihat di kWh meter ini. Sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun bisa termonitoring penambahan ya. Karena kadang kita kalau install itu orangnya nggak begitu cermat untuk melihat monitoring yang ada di smart monitoring ya. Dengan penambahan digital seperti ini akan lebih jelas membantu kita dalam menganalisa produksi PLTS, pemakaian kebeban maupun pemakaian dari grid PLN. Ini juga kita lengkapin COS overswitch sistem bypass. Jadi saat sistem PLTS ada kendala, kita juga sudah nggak bingung ya. Tinggal ini prioritas ini kita arahkan ke
masing-masing kebutuhan. Kalau ke tengah dia ikut sistem PLTS, kalau ke bawah dia off. Ke atas sistem PLTS, ke bawah sendiri PLN ya, bypass PLN. Kalau ke tengah sistemnya off. Ini ada 3 unit, nanti akan handling masing-masing pas. Dan ini untuk jalur-jalur di string panel surya. Sebelum masuk ke sistem MPPT kita juga tambahkan MCB. Untuk kombiner kita juga sudah siapkan ya. Jadi keseluruhan sistem kita perhitungan detail dari kombiner, dari sistem inverter, dari proteksi, dari pembacaannya kita sudah perhitungkan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan sistem penambahan inverter untuk PLTS yang ingin kita install di daerah Tangerang. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja. Tapi